Lalu dia menangis dan berdoa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati penasehat Dewan Kemakmuran Masjid Muhajirin, Bapak Haji Esa dan Bapak Haji Adam. Yang terhormat guru kita Al-Ustaz Haji Munzakan, rekan-rekan jamaah pengajian subuh mengaji Masjid Muhajirin yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bertakwa, mendekatkan diri kepadanya. Juga kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sampai saat ini kita masih menjadi sebagai seorang muslim yang beriman. Mudah-mudahan besok atau lusa kita diwafatkan oleh Allah pun dalam keadaan sebagai seorang muslim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, Nabi yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk dari dalam amin. Bapak hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur, berbahagia karena ada satu waktu yang untuk takarub kepada Allah melalui silaturahim, kajian ilmu agama, baca Quran. Mudah-mudahan jadi istiqomah ya. Walaupun dalam keadaan apapun tetap kita menyelenggarakan, menyisihkan waktu untuk belajar seperti ini. Ini luar biasa. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan, khususnya untuk diri kita masing-masing, juga keluarga. Ya. Tadi yang didoakan oleh Pak Resa Fauzan, saudara kita yang baik, yang biasa ikut bergabung dalam kegiatan ini, yang dalam kesempatan ini sedang sakit, mudah-mudahan kabul doa kita semuanya, sehat kembali dan berkah selamanya. Bahwa diri iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga mudah-mudahan kita termasuk orang yang sukses dunia sekarang ini, sukses dunia kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man amana, sungguh beruntung orang yang beriman, waruziqo kafafan, yang rezekinya sedikit, wa mata'ahullahu bima atahu, dan hatinya ditenangkan oleh Allah
bima tahu dengan pemberiannya. Saya akan bertanya, ini yang dimaksud rezeki di sini adalah harta benda. Pingin rezeki sedikit, pingin rezeki banyak. Hoyong benghar, hoyong miskin. Kalau kita miskin masuk surga, kaya masuk neraka. Hoyong benghar, hoyong miskin. Pasti kita jawabannya ya benghar tapi masuk surga. Ya mudah-mudahan. Jadi ternyata kata Rasulullah, yang bisa menenangkan hati itu bukan karena banyak harta, ya, tetapi keberkahan dari rezeki itu. Dalam hadis yang lain yang redaksinya hampir sama, Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama." Sungguh beruntung atau telah sukses orang yang berislam, ya, orang muslim, wa razaqahu kafafah, yang rezekinya sedikit, wa qanahu Allahu bima tahu, dan merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Nah, jadi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini harta benda, kita harus merasa cukup. Tapi yang dimaksud merasa cukup di sini bukan berarti pasrah. Geus we da dina hadis oge dina keterangan merasa cukup, mau usaha deui. Jadi yang dimaksud merasa cukup ini membuka peluang untuk lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan di zaman sekarang, ya mudah-mudahan bukan kita, banyak kan orang yang bekerja keras meraih harta kekayaan, berangkat pagi sampai malam bahkan tidak pulang. Yang lebih rugi lagi tidak menyisihkan sejenak, tidak menyisihkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Tidak pernah baca Quran walaupun satu ayat karena ingin meraih. Ini yang rugi. Oleh sebab itu, momentum yang sangat bagus, kesempatan yang sangat luar biasa. Setelah kita sholat subuh menyisihkan waktu untuk bersilaturahmi. Setiap waktu sholat kita sisihkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Bukan hanya yang wajib, yang sunat pun luar biasa. Ini ada sebuah cerita nih, tapi ini bukan hadis ya, bukan hadis, tapi perlu renungan buat kita semua. Ada seorang laki-laki yang mata pencaharian sehari-harinya itu tukang menebang kayu, menebang pohon di hutan. Kalau alat untuk menebang apa? Alat untuk menebang apa? Golok ya. Dia semangat itu menebang pohon di hutan. Sekali waktu goloknya itu terpental, jatuh ke jurang. Lalu dia menangis dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, alat yang aku gunakan jatuh ke jurang. Sedangkan alat ini satu-satunya alat untuk mencari pencaharian, untuk mencari nafkah saya. Kembalikan lagi ya Allah golok kepunyaan saya." Terus saja berdoa sambil menangis. Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat.
tolonglah wahai malaikat orang yang sedang meminta memohon kepada, tapi uji dulu. Kemudian malaikat turun ke bumi menyerupai manusia. Ujian pertama diperlihatkan kepada orang tersebut. Kenapa kamu menangis? Ini golok jatuh ke jurang, sedangkan golok ini merupakan alat mencari nafkah saya. Lalu setelah ini saya harus bagaimana? Kata malaikat, apakah ini golok kepunyaan kamu? Malaikat memperlihatkan emas. Tapi si laki-laki itu menolak. Bukan itu. Saya juga tahu itu adalah emas. Tapi alat yang digunakan untuk pencarian saya ini adalah golok yang ukurannya kurang lebih sekitar 30 cm. Malaikat kembali lagi. Kemudian terus si laki-laki berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar alat yang jatuh ke jurang dikembalikan. Datang lagi malaikat membawa perhiasan berupa di atas emas apa? Di atas emas apa? Intan. Apakah ini golok kepunyaan kamu yang jatuh ke jurang? Si laki-laki itu melihat, bukan ini, tapi alat yang digunakan oleh saya yang hilang, yang jatuh ke jurang adalah golok yang terbuat dari besi. Malaikat kembali lagi. Si laki-laki itu terus berdoa, memohon kepada Allah SWT. Kemudian malaikat datang lagi membawa perhiasan di atas intan apa? Berlian. Kemudian berlian diperlihatkan. Apakah ini yang dimohonkan kepada Allah yang jatuh ke dalam jurang? Bukan ini, tetapi golok. Akhirnya yang keempat, ya, malaikat datang lagi membawa golok yang asli. Apakah ini alat yang digunakan oleh Anda? Nah, ini alhamdulillah ya Allah, telah dikembalikan lagi alat, kata orang tersebut. Malaikat kagum dengan laki-laki tersebut. Geus dibibitaku emas teu kabita. Geus dibibitaku intan teu kabita. Geus dibibitaku berlian juga teu kabita. Tapi yang begitu berpegang teguhnya karena bedog. Akhirnya malaikat memberikan penghargaan dengan izin Allah. Karena kamu istiqomah terhadap keinginan kamu, maka aku akan berikan hadiah, yaitu berupa emas, intan, dan berlian. Emas, intan, berlian diberikan kepada laki-laki tersebut. Sekarang kamu pulang, berikan kepada istri kamu. Akhirnya pulang. Sesampai di rumahnya, dia disampaikan bahwa hari ini mendapatkan rezeki yang sangat banyak karena ada yang memberi di suatu tempat, di hutan tempat bekerja. Istrinya kagum sedih, bahagia sedih. Bahagia. Istrinya bahagia. Kalimatnya kurang lebih beginilah kalau ini bahagia. Aduh, mohon kasih. Akan PA, akan papa, akan papi. Luar biasa hari ini kita bisa menjadi orang kaya. Alhamdulillah. Nah, si laki-laki itu ya, sudah memberitahukan. Kemudian, papa besok mau ke sana lagi? Ya iya, karena itu adalah pekerjaan saya. Kalau begitu, mama ikut. Siapa tahu itu kan selain papa yang mendapat, mama juga dapat.
Jangan, karena tempat itu bukan tempat yang biasa kita lalui. Tempat itu adalah hutan yang menakutkan, yang mengerikan, jurang. Ya gak apa-apa, kata istrinya. Yang penting saya ikut. Karena bagaimanapun juga saya senang sekali itu mendapatkan harta sebanyak. Istrinya memaksa, suaminya itu kan melarang. Tapi karena istrinya terus memaksa, akhirnya ya kalau begitu hati-hati kamu ya. Akhirnya berangkat ke istri. Udah sampai ke tempat itu, datang musibah. Istrinya masuk ke dalam jurang. Setelah istrinya masuk ke dalam jurang, si suaminya ngajerit pada Allah Subhanahu wa taala, ya, menangis dan berdoa. Ya Allah, istri yang saya dambakan jatuh ke dalam jurang. Kembalikan lagi istri saya ya Allah. Selamatkanlah istri saya ya Allah. Allah memanggil lagi malaikat. Malaikat tolong, tapi uji oleh kamu. Akhirnya malaikat dengan izin Allah, dengan perintah Allah, ya, memberikan pertolongan kepada laki-laki yang istrinya jatuh ke dalam jurang tersebut. Oleh malaikat diuji. Kemudian malaikat membawa perempuan yang sangat cantik, yang cantiknya 10 kali lipat daripada istri yang masuk ke dalam jurang tersebut. Kunaon deui atuh kamu teh? Kemudian dijelaskan, istri saya jatuh ke dalam jurang karena itu adalah pendamping saya. Saya tidak mungkin hidup tenang tanpa istri saya. Yang mana istri kamu ini, si Anda ini? Apakah ini? Diperlihatkan istri. Nah, si laki-laki itu berpikir, seandainya saya jujur. Oh, enak. Coba renungkan oleh kita. Si laki-laki itu berpikir, seandainya saya jujur, istri saya ini tandanya begini, sedangkan yang diberikan, yang muncul di depan saya, perempuan yang luar biasa cantiknya, saya tidak mungkin mendapatkan istri secantik ini. Akhirnya si laki-laki itu berbuat dusta. Iya betul istri saya ini, betul istri saya ini. Akhirnya diberikan ke istri oleh mereka. Setelah diberikan, jatuhlah kedua-duanya. Ya, si laki-laki itu binasa karena dengan ketidakistiqomahan di dalam, karena ingin meraih harta sebanyak-banyak. Pernahkah kita seperti ini? Kadang apa-apa, ada orang tiga karola, bisi ngobrol misalkan dengan perempuan, ya, ditanya terus, kalau suami orang mana? Saya enggak. Kalau istri orang mana, Pak? Sampai saat ini saya sudah ditinggal istri, padahal istri masih ada. Apalagi mengaku belum punya istri, kacida pisan bohong. Wajah sudah seperti begini, berenang cek awewe menyacat boga pamajikan. Asapirama. Ya. Di satu sisi kita bisa istiqomah, tapi di sisi lain, ya, dengan kondisi dengan nilai yang lain, kita, keimanan kita, keislaman kita, dan ini sering terjadi, ya. Yang bisa merasakan adalah kita. Kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ke masjid rajin. Tapi ketika mendatangi suatu tempat, ya, kadang-kadang merasa malu kita melaksanakan ibadah karena di hadapan kita bukan orang-orang Islam. Teralami oleh saya pada waktu studi banding ke Malaysia dan ke Singapura. Ya.
Sampai teman-teman saya itu mengajukan saya pada ini sholat di dan ini udah nggak ada masjid itu di bandara Canggih itu, nggak ada masjid, nggak ada musola dan di sini. Mereka membuat dalil. Saya dengan teman saya 2 orang sholat itu di bandara, di depan orang banyak gitu kan, ya, dan orang melihat gitu kan. Jadi dianggap aneh orang yang melakukan sholat di tempat itu. Hati-hati apabila bapak-bapak misalkan wisata ke Bali. Hati-hati apabila bapak wisata ke tempat-tempat yang lain, ya, yang kadang-kadang kita menggadaikan keimanan kita, keislaman kita, karena kita situasi dan kondisi di tempat itu, dan kita membuat dalil-dalil yang banyak hanya untuk menyelamatkan kita. Istiqomah, ya, istiqomah. Harta benda sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kasratil ard, walakinnal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan itu karena banyak harta benda. Walakinnal ghina ghina nafsi, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Kekayaan harta benda itu relatif. Besok atau lusa, sebanyak apapun, setumpuk apapun harta benda, besok atau lusa habis. Tapi kekayaan jiwa, insya Allah, sampai kapanpun akan terus. Karena jiwa istiqomah kita. Siap istiqomah? Siap istiqomah? Yang terakhir saya akan membacakan sebuah ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat ke-46 ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada rasa kekhawatiran atas mereka. Tidak akan ada ketakutan. Orang yang istiqomah mau bakasieun, ya, walaupun sedang hujan, moal sieun reka masjid. Walaupun situasi dan kondisi seperti sekarang ini, pandemi COVID-19, ya, tidak akan rasa takut untuk beribadah kepada Allah. Tapi ayo bergerombol seperti di pasar, itu memang harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Tapi kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus hati. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan punya rasa sedih, ya. Nah, jadi bapak-bapak sekalian, karena kita istiqomah, ya, tong sedih, la tahzan, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama. Jangan sedih, ya, karena usaha dalam kondisi seperti sekarang ini, kan, ada banyak kekurangan, kan. Nah, kemudian dalam kondisi seperti sekarang ini, ya, banyak kekurangan. Jangan sedih. Kita terus saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, aminan doa Pak Ustaz Nunung tadi di awal pengajian. Insya Allah. Jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang istiqomah adalah ulaika ashabul jannah. Mereka adalah
ahli surga. Mereka adalah ahli surga, ashabul jannah, khalidina fiha, dan kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan, sebagai pahala ya, dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah berlipat ganda Allah memberikan pahala, memberikan balasan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita, aktivitas kita, amal kita ya dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyediakan sarana konsumsi ya. Nah, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan ya, dan Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Jazakumullah khairan. Ya, sekian saja tausiah singkat dari saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya ya. Jadi tidak apa yang banyak dinapatkan ke hiji tamai ini dijumlahkan jadi dua. Insyaallah lamun ngaji pasti basah rajin ngadoa. 2 tambah 2 dijumlahkan jadi 4. Lamun kurang bisa ngadoa pasti bakal menang berkah. Ya, 4 tambah 4 dijumlahkan jadi 8. Lamun kurang menang berkah, moal susah barang insyaallah pasti saya bikin. Gitu ya. Nah, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.